Shalom saudara kekasih di dalam Tuhan, selamat datang di ibadah online Gereja Kristus Jawaban. Sebelum kita melanjutkan ibadah pada hari ini, mari memperhatikan hal-hal penting berikut. Bagi saudara yang ingin mendapatkan berita terupdate dari Gereja Kristus Jawaban, saudara dapat mendownload aplikasinya GKJ Family di Play Store. Dan jangan lupa untuk follow Instagram New GKJ. Gereja secara operasional harus tetap berjalan meskipun di masa yang sulit ini. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, saudara dapat memberikannya dan mentransfer di rekening berikut. Atau saudara dapat memberikan persembahan melalui BCA M-Banking, GoPay, Dana, OVO, atau bank mana saja yang ada mobile bankingnya dengan men-scan QR Code berikut. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan kas sosial, saudara dapat mentransfer ke nomor rekening berikut. Dan bagi saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, saudara dapat mentransfer ke nomor rekening berikut. Atau dapat memasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Terima kasih atas persembahan saudara. Selamat melanjutkan ibadah online Gereja Kristus Jawaban. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Sungguh kita boleh ada sampai saat ini semua oleh karena kasih Tuhan. Kasih-Nya yang begitu besar buat hidup kita. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau meninggikan Raja di atas segala Raja. Sebab hanya Yesus Tuhan, Allah yang dahsyat dan berkuasa. Haleluya.
mau lebih dahsyat lagi memuji dan meninggikan Yesus, yang mau lebih dahsyat lagi lambaikan tanganmu, sebab Yesus Allah yang dahsyat dan berkuasa. Haleluya. Satu nama di atas segala nama, nama di atas segala raja, Yesus Allah yang dahsyat, ya Allah yang dahsyat dan berkuasa. Haleluya. Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaranmu, ku serahkan tinggi namamu. Hanya Kau Yesus, bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaranmu, ku serahkan tinggi namamu. Hanya Kau Yesus, bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaranmu, ku serahkan tinggi namamu. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa buat kasih kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu yang begitu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini, semulai karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu buat hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan setiap pujian yang boleh kami naikkan, biarlah semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, saat ini kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan setiap firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami ya Bapa. Segala bentuk kuasa jahat yang hendak mengganggu, saat ini bersatu hati memanggil nama yang penuh kuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tolak usir, patahkan, hancurkan. Dan biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu berdaulat penuh dalam hidup kami ya Bapa. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan daripada-Mu Kau berikan, biarlah setiap apa yang disampaikannya itu semua berguna buat hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siapkan hati kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara?
Kalau saudara dalam keadaan tubuh yang sehat, karena Bapa di surga senantiasa menjaga dan memelihara saudara, ayo acungkan kedua jempol di depan layar laptop, layar HP atau layar televisi dan katakan haleluya. Selamat memasuki bulan baru. Sekaligus saya menyambut bagi saudara-saudara yang baru pertama kali ini mengikuti ibadah online kami baik melalui YouTube maupun melalui TV kabel First Media. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, ada satu hal yang ingin saya ceritakan, yaitu setiap kali kita selesai menonton atau mengikuti ibadah online, saya selalu sarankan supaya status WA di HP saudara ini diubah dengan link khotbah atau link ibadah online yang saudara lihat. Saya ambil contoh di kontak HP saya itu ada sekitar 250 sampai 300 nama. Waktu saya merubah status WA saya dengan wisuda anak saya, itu yang melihat status saya itu ada sekitar 100 orang. Dari 100 orang itu mungkin hanya 10%, ya, hanya sekitar 10% yang non Kristiani. Yang 90%-nya itu adalah nama-nama orang-orang Kristen semua. Nah, saudara, misalnya saudara mengganti status WA saudara, misalnya saudara ini adalah seorang penjual kue atau apa gitu ya, penjual kue. Pasti di kontak saudara itu ada nama supplier gula, tepung, minyak, dan juga toko-toko yang saudara masuki. Sehingga persentase yang bukan orang Kristen itu lebih besar, mungkin 50 sampai 60%. Demikian juga misalnya kalau saudaranya adalah seorang sales atau pengusaha, pasti jangkauan saudara di marketplace masing-masing itu lebih besar daripada jangkauan saya. 50 sampai 60% itu bukan orang Kristen. Kalau mereka mengklik status WA saudara, mereka akan langsung masuk di dalam ibadah online itu. Dan saya selalu yakin setiap kali berita firman Tuhan disampaikan, pasti ada kuasa yang luar biasa, itu kuasa Roh Kudus yang menyertai, sehingga setiap yang melihat, katakanlah ambil contoh satu saja, mereka yang melihat hatinya digugah lalu boleh menerima Tuhan Yesus Kristus, maka yang terjadi seluruh malaikat di surga bersorak-sorai. Haleluya. Saudara, waktu anak saya di wisuda atau saya waktu lulus wisuda S3 doktor, saya yakin malaikat surgawi tidak bersorak-sorai. Tetapi kalau ada satu saja orang yang bisa diselamatkan, mengenal Yesus sebagai juru selamatnya, pasti seluruh malaikat surga bersorak-sorai. Kalau saudara setuju katakan haleluya. Nah, saudara yang berkata haleluya itu, saya minta tolong kalau sudah selesai mengikuti ibadah online atau melihat tayangan ini, ubah status WA saudara dengan link ibadah kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Karena Yesus memberikan pesan yang terakhir sebelum dia kembali ke surga. Pergilah, beritakanlah Injil. Saudara-saudara, jangan ngomong pergi keluar rumah untuk memberitakan Injil. Banyak dari saudara yang keluar kamar aja mager, malas gerak. Gitu kok mau memberitakan Injil. Perhatikan bahwa dosa itu, salah satu arti kata dosa, yaitu tidak tepat sasaran. Misalnya seorang pemanah, sasarannya itu lingkaran di tengah, skor 10. Ini meleset 9, itu sudah dosa ya. Seperti Saul disuruh membinasakan semua orang Amalek, tetapi dia menyimpan rajanya dan ternak-ternak yang tambun, sehingga itu mendatangkan hukuman yang memecah kerajaannya dan dia kehilangan tahtanya. Karena Saul tidak tepat mengikuti apa yang Tuhan katakan. Nah, saudara juga demikian ya. Mungkin saudara tidak mencuri, tidak membunuh, tetapi saudara tidak melakukan sesuai firman Tuhan. Pergi, beritakanlah kabar keselamatan.
itu harus kita lakukan. Setuju? Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang kekasih, periode ini khotbah saya akan berjudul konflik bagian yang keempat. Untuk bagian 1, 2, 3 kalau saudara mau melihat, saudara bisa memutar ulang, saudara masuk ke YouTube, ketik GKJ Family, lalu di sanalah saudara bisa mencari khotbah-khotbah ibadah online kami. Tentu yang tayangan televisi tidak bisa. Haleluya. Saudara-saudara, tujuan penting dalam memeriksa firman Tuhan yaitu supaya kita makin lama makin punya hati yang takut akan Tuhan. Dari Mazmur 86 ayat 11 dikatakan, ajarkanlah, bahasa yang benar ya, kalau bahasa Indonesia tunjukkanlah, tetapi yang benar ajarkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu, bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Dan takut akan Tuhan itu akan mendatangkan hikmat dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Pada periode yang lalu saya memberikan 2 gambar ini, saya gabung sekarang. Yang sebelah kiri itu adalah iblis memilih manusia yang ke-7. Untuk apa? Untuk melawan Allah, untuk memberontak. Manusia ke-7 itu adalah Lamek, dari Adam, Kain, Henok, Irad dan lain sebagainya. Siapa Lamek? Lamek adalah orang yang sangat sombong. Dia berkata, kalau Kain membunuh dibalaskan 7 kali lipat, aku 77 kali lipat. Kalau Kain sesudah membunuh Habel, dia merasa takut. Dia takut nanti dia akan dibunuh. Lamek malah bangga. Sebaliknya saya katakan Allah memilih manusia ke-7 juga. Sama-sama 7, angka kesempurnaan. Siapa dia? Henok. Dari mana? Dari Adam, Set, Enos ya dan sebagainya. Lalu keluar Henok. Siapa Henok ini? Kalau saudara baca, Henok 300 tahun hidup bergaul dengan Allah. Kemudian dia punya anak. Kemudian dia hidup bergaul dengan Allah lagi. Sehingga mayatnya waktu dia mati tidak ditemukan. Alias dia hidup dengan Tuhan. Lah inilah bedanya antara orang yang dipilih oleh iblis Lamek dengan Henok, orang yang dipilih oleh Bapa di surga. Lamek ini juga adalah orang yang mendirikan kerajaan duniawi yang pertama yaitu Babel. Babel itu produk pemberontakan iblis melalui manusia untuk mendirikan satu kerajaan dunia dan satu penyembahan kepada iblis. Inilah cikal bakal apa yang sekarang dikenal dengan New World Order atau tatanan dunia baru ya dan One World Government. Apa itu? Satu pemerintahan dunia. Di akhir periode lalu saya memberikan 2 gambar ini, di mana yang sebelah kanan ini adalah gambar PBB. Kalau saudara tahu PBB singkatan dalam bahasa Inggris adalah United Nation. Itu nggak jauh beda kalau saudara lihat di slide ini, One World Government, satu pemerintahan dunia ya, UN, United Nation. Dan memang iblis berusaha menjadikan dunia ini satu One World Government di mana semua menyembah kepada iblis. Haleluya. Ambisi iblis yang terbesar, kita lanjutkan sekarang. Ambisi iblis terbesar. Saudara, sejak iblis tahu bahwa manusia ini diciptakan dalam periode yang pertama saya katakan like a little from God, hanya sedikit lebih rendah dari Allah. Dia merasa iri hati. Siapa iblis ini? Iblis ini dulunya adalah malaikat pemimpin puji-pujian. Ya, suaranya luar biasa, hebat, dipuja-puji di surga. Namanya Lucifer. Tetapi karena dia iri terhadap manusia, loh manusia ini diciptakan terakhir dari ciptaan Allah, kok diciptakan like a little from God. Dia lalu ingin merusak. Bahkan bukan hanya merusak, karena Yohanes 10 mengatakan iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya, bukan hanya merusak tetapi juga membunuh. Coba kita perhatikan,
dimulai dari Adam dan Hawa. Siapa yang iblis ingin rusak? Ya, orang manusia yang gampang digoda itu, saya minta maaf ya. Itu adalah para ibu, kaum wanita, perempuan. Gampang tergoda oleh iklan. Lihat iklan apa beli, lihat iklan apa beli, jalan-jalan ke toko lihat apa beli, apalagi tulisannya salib itu, wah itu sudah menggoda hatinya. Iblis tahu ini ya, dan dia menggoda Hawa sehingga Hawa melanggar perintah Allah. Dia kasihkan ke Adam, kemudian terjadi konflik. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan Adam juga, Hawa menyalahkan ular. Kemudian kita lihat Adam dan Hawa punya anak. Siapa? Kain dan Habil. Lihat taktik iblis, lihat pekerjaan iblis. Kain membunuh adiknya, kok Kain? Ya betul, Kain membunuh adiknya. Habil, dia membunuh adiknya. Iblis tidak patah semangat. Kalau Allah memilih Nuh, iblis memilih cicit, bukan cucut ya. Cicitnya Nuh, siapa? Nimrod. Nimrod yang artinya memberontak terhadap Allah. Itulah iblis. Dan hati-hati, sebab sekarang iblis bisa jadi memilih saudara-saudara. Untuk apa? Untuk memberontak melawan kepada Bapa di surga. Karena itu saudara sebagai umat yang beriman, saudara harus menjaga hidup saudara supaya iblis tidak punya kesempatan untuk memakai saudara menjadi kaki tangannya. Puji nama Tuhan. Saudara, mari kita lihat dalam Yakobus 3 ayat 14 sampai 17. Ayo kita baca gantian. Ayat 14 kaum pria, ayat ganjil kaum wanita. Kaum pria, siap? 2, 3. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu membanggakan diri. Dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Kaum wanita, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Kaum pria, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kaum wanita, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Amin. Puji nama Tuhan. Dalam ayat yang ke-15 itu ada kata hikmat dari atas. Coba saudara lihat slide sebelumnya. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas. Ya, kembali ke slide ini. Kalau ada kata hikmat dari atas, tentu ada hikmat dari bawah. Apa itu hikmat dari bawah? Coba saudara lihat lagi slide sebelumnya ini. Hikmat dari bawah itu ada di ayat 14. Saya bacakan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, itu hikmat dari bawah. Ya, apa itu? Perasaan iri hati. Lucifer, iblis itu iri. Ya. Kok manusia yang diciptakan terakhir malah diciptakan like a little from God. Kemudian inilah yang akan menyebabkan konflik. Hikmat dari atas, hikmat dari bawah. Ini tentunya saling berlawanan, ya. Menyebabkan konflik. Hikmat yang dari atas itu didasari oleh kasih. Kenapa oleh kasih? Karena Allah Bapa kita itu Allah yang penuh kasih. Oleh karena kasihnya kepada manusia, dia rela mengorbankan diri, menjelma datang ke dunia menjadi manusia sama seperti kita dan lain sebagainya. Tetapi hikmat yang dari bawah ini didasari oleh iri hati atau ambisi pribadi. Saya ulangi supaya saudara ingat. Hikmat yang dari atas, fondasinya itu, dasarnya itu adalah kasih. Tetapi hikmat yang dari bawah, fondasinya ini adalah iri hati.
Orang kalau punya kasih, dia tentu tidak iri hati, betul ya? Orang kalau punya kasih, tentu dia tidak punya ambisi pribadi, tidak ingin menyombongkan diri, memegahkan diri dan lain sebagainya. Sebaliknya kalau hikmat dari bawah, fondasinya itu adalah iri hati. Karena itu saya tegaskan lebih dahulu, jangan saudara-saudara ini punya iri hati di dalam dirimu terhadap siapa saja. Puji nama Tuhan. Semuanya itu dimulai dari roh. Semuanya dimulai dari roh. Manusia punya roh. Malaikat punya roh. Hewan tidak punya roh. Tumbuh-tumbuhan tidak punya roh. Roh ini membuat manusia dan malaikat bisa melakukan hal-hal yang kreatif. Ya, kita bisa berkreasi, bisa kreatif karena apa? Karena memiliki roh. Hewan sekali lagi tidak punya roh. Mereka hanya hidup, tindakan mereka itu ya melalui pola naluri. Kalau sudah lihat burung membuat sarang, ya sarangnya misalnya burung gereja. Bikin sarang ya kayak begitu. Burung Raja Wali sarangnya ya begitu. Nggak lalu kalau burung Raja Wali sarangnya bisa bertingkat. Ada liftnya dan lain sebagainya. Manusia bisa. Kenapa? Karena memiliki roh. Puji nama Tuhan. Yakobus 4 ayat 1, 2, 4 dan 5. Saya akan bacakan kepada saudara perhatikan di slide. Yakobus 4 ayat 1, 2, 4 dan 5. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Sampai di sini saya jelaskan dulu. Ini Yakobus memberikan pertanyaan. Dari mana datangnya konflik? Ya, sengketa dan pertengkaran ini bisa saya sebut satu kata. Dari mana datangnya konflik di antara kamu? Bukankah datangnya konflik itu dari mana? Dari hawa nafsu. Kemudian ayat yang kedua. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Ya, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, ayat 2a bagian A sebelum titik itu akibat dari konflik. Lalu apa? Membunuh di sana dikatakan. Akibat iri hati terjadi konflik, bertengkar, berkelahi. Itu toh keadaan manusia sekarang. Ribut dalam rumah tangga, pertengkaran dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam perdagangan. Bahkan ujung-ujungnya apa? Membunuh. Kalau dulu Kain hanya membunuh Habel, sekarang ada tambahan, ada dimutilasi. Ada yang barusan minggu lalu seorang ibu ditemukan tewas terbakar. Tetapi setelah diselidiki, ibu itu sebelumnya sudah dibunuh lalu dibakar untuk menghilangkan jejak. Kemarin saya baru baca berita juga, apa? Seorang sesudah dibunuh untuk menghilangkan jejak, ya perempuan ini yang dibunuh, yang laki yang bunuh untuk menghilangkan jejak, lalu mayatnya dibuang kemana saudara? Ke tempatnya buaya. Lihat, akalnya manusia ini bukannya dipakai untuk hal-hal yang baik. Akalnya itu kalau dipakai untuk hal-hal yang jahat, wah, iblis akan senang tepuk tangan, dirasuk. Ayo, ayo, makin lama makin jahat, dibuang di tempat buaya, habis kan dimakan. Lu kok bisa ketahuan? Ya, tidak ada kejahatan yang tidak akan terbongkar kan begitu. Ayo kita lanjut, ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, ada teguran dari Rasul, ya. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Ini dia.
Kalau saudara bersahabat dengan dunia, saudara menjadi musuhnya Allah. Kemudian, jadi barang siapa hendak menjadi sahabat di dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ini peringatan yang tegas buat kita semua. Terserah saudara sudah jadi orang Kristen berapa puluh tahun, tapi kalau hidup saudara tidak mencerminkan bahwa saudara ini sebenarnya sahabatnya Allah, malah saudara sahabatnya dunia. Apa itu sahabat dunia? Memuaskan keinginan duniawi, memuaskan keinginan daging. Tidak ada unsur pengorbanan, tidak ada unsur pelayanan, tidak ada unsur apa-apa yang hubungannya dengan Bapa di surga. Saudara menjadikan diri saudara musuh Allah. Ayat 5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, perhatikan, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Saya yakin kalau saudara baca ini Yakobus ini ya, Yakobus 4 ayat yang kelima, saudara akan melewati, tidak terlalu mengerti. Tetapi kita akan bahas kata yang saya garis. Kitab suci ya, tanpa alasan dia berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Ingat baik-baik, kita bicara soal manusia memiliki roh, malaikat memiliki roh, membuat kita bisa kreatif. Nah, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri saudara ini diingininya dengan cemburu. Kunci pembuka rahasia semua makhluk yang memiliki roh itu ada di ayat yang kelima. Saya ulangi. Kunci pembuka rahasia semua makhluk yang memiliki roh. Siapa yang memiliki roh? Malaikat dan saudara kan, kita manusia. Itu ada di ayat yang kelima. Kita lihat. Apa itu? Cemburu. Ya, katakan bersama saya. Cemburu. 2, 3. Cemburu. Ini adalah sifat dasar makhluk roh ciptaan Allah. Cemburu ini sifat dasar makhluk roh ciptaan Allah. Kenapa saya tulis demikian? Jawabannya adalah karena Allah itu adalah roh. Ya, yang pertama Allah adalah roh. Dan yang kedua, Allah itu Allah yang cemburuan. Saudara bisa baca di 10 hukum Taurat, itu sudah di awal ditulis, akulah Allah yang cemburuan, jangan membuat bagimu patung dalam bentuk apapun, menyembah dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, namanya juga artinya cemburuan. Yang pertama, Allah adalah roh. Yang kedua, Allah ini cemburuan, cemburu, dia pribadi yang cemburu. Yang ketiga, namanya juga berarti cemburuan. Oh, masa Pak? Saya kok baru tahu? Nah, makanya saya kasih tahu sekarang. Kejadian 34 ayat 14. Ayo, kok kejadian? Keluaran. Ayo kita baca bersama-sama. Keluaran 34 ayat 14. 2, 3. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Amin. Ini kan udah jelas, Tuhan namanya cemburuan. Jadi saya ulangi lagi sekali, kunci pembuka rahasia semua makhluk yang memiliki roh itu apa? Cemburu. Itu sifat dasar. Kenapa? Yang pertama, Allah itu adalah roh. Yang kedua, Allah itu Allah yang cemburuan. Yang ketiga, namanya cemburu. Jadi Allah menempatkan rohnya di dalam hidup kita dan juga malaikat. Sifat dasarnya adalah cemburu. Jelas ya? Iblis dan antek-anteknya yang sudah jatuh, jadi Lucifer itu bukan hanya jatuh seorang diri, karena pasti dia juga punya pengikut malaikat-malaikat yang CS sama dia, itu kan sudah jatuh. Kemudian manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Siapa manusia yang sudah jatuh dalam dosa? Kita semua.
Firman Tuhan mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, everybody. Nah, iblis dan pengikutnya, manusia yang sudah jatuh dalam dosa, ya. Ini semuanya saya katakan punya cemburu yang negatif. Sudah mengikuti saya ya. Jadi Allah menaruh rohnya dalam diri kita. Roh sifat dasarnya itu apa? Cemburu. Ada cemburu positif, ada cemburu negatif. Nah, iblis dan pengikutnya yang sudah jatuh, saudara semua ini itu punya cemburu yang apa? Yang negatif. Bukan yang positif. Saya ulangi lagi. Kembali ke ayat 5 dari Yakobus 4. Perhatikan ya. Roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu, ya. Dalam King James Version dituliskan demikian. The spirit that dwelt in us lusted to envy. Kalau saya terjemahkan secara bebas, roh yang diam di dalam diri kita bernafsu cemburu. Saya ulangi. Terjemahan dari King James Version itu agak berbeda dengan bahasa Indonesia. Roh yang diam di dalam diri kita, kalau bahasa Indonesia roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita, yaitu hampir sama ya. Perhatikan kata itu, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita. Jadi Allah menaruh rohnya dalam diri kita. Bahasa Inggris roh yang diam di dalam diri kita. Kalau bahasa Indonesia mengatakan diingininya dengan cemburu, maka bahasa Inggris mengatakan bernafsu cemburu. Kata bernafsu dari bahasa Yunani epipote, yang berarti sangat mendambakan. Sedangkan kata cemburu itu berasal dari kata Yunani petonos. Petonos ini artinya bermakna keinginan negatif atau ill will. Jadi ayat tadi itu bunyinya seperti ini, saudara. Roh yang diam di dalam diri kita sangat mendambakan keinginan negatif. Ya, coba kita lihat slide sebelumnya. Roh yang diam di dalam diri kita bernafsu cemburu. Nah, dari kata aslinya lalu keluar kata roh yang diam di dalam diri kita sangat mendambakan keinginan negatif. Itu sebenarnya keadaan roh saudara dan saya. Apa? Sangat mendambakan keinginan negatif. Kalau saudara yang jeli, saudara akan berpikir, loh Pak, katanya Allah menempatkan roh di dalam diri kita. Ya. Lalu kok rohnya itu roh cemburuan yang negatif? Saudara, tadi kan saya katakan, iblis, malaikat itu, Lucifer yang sudah jatuh bersama pengikutnya, manusia yang sudah jatuh dalam dosa, ini roh cemburunya ke arah roh yang negatif, cemburu yang negatif, bukan cemburu yang positif. Berarti bisa kan roh yang diam di dalam diri saudara itu bukan sangat mendambakan keinginan negatif tetapi positif. Siapa itu? Ya sebaliknya. Coba saudara lihat slide ini. Ada kan malaikat-malaikat lebih banyak dari Lucifer dan pengikutnya yang masih loyal, masih setia kepada Allah. Ada kan? Nah, saudara-saudara yang sudah mengenal nama Tuhan, mengenal keselamatan, mengenal berita Injil, saudara ini dikeluarkan, dibebaskan, bukan lagi menjadi budak dosa, bukan lagi hidup dalam dosa, tetapi saudara berusaha naik, bebas dari dosa. Saudara orang yang merdeka di dalam Tuhan, tidak lagi diikat oleh dosa. Saudara naik melepaskan diri, kayak orang yang
jatuh kecemplung ke dalam lumpur. Badannya kotor semua penuh lumpur. Nah, saudara yang sudah mengenal Tuhan, ditebus oleh Bapa di surga, kita ini ibaratnya naik, keluar dari lumpur, mulai membersihkan diri kita. Orang-orang seperti itu, nafsu cemburu yang negatif itu lalu mulai berubah ke arah positif. Jadi ayat ini kalau berlaku buat saudara yang betul-betul hidup benar dalam Tuhan, roh yang diam di dalam diri saudara sangat mendambakan keinginan yang positif. Sekarang pilihannya ada di saudara. Selalu pilihan ada di kita, sebab Allah memberikan manusia kehendak bebas. Kalau saudara terus hidup dalam dosa, jatuh dalam dosa, maka roh saudara itu sangat mendambakan keinginan yang negatif. Saya lanjut dengan Roma 6 ayat 6. Mari kita baca bersama. Roma 6 ayat 6. 2, 3. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Amin. Baca lagi bersama dengan suara yang keras. Roma 7 ayat 24. Roma 7 ayat 24. 2, 3. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh dosa ini? Dari Roma 6 ayat 6 dikatakan tubuh kita, tubuh apa? Tubuh dosa. Dari Roma 7 dikatakan tubuh saudara ini tubuh apa? Tubuh maut. Nah, tubuh kita ini disebut tubuh dosa atau tubuh maut. Karena itu saudara-saudara, Yakobus memperingatkan di dalam pasal 4 ayat yang pertama. Saya bacakan. Yakobus 4 ayat yang pertama. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Tubuh kita ini tubuh dosa, tubuh maut. Datangnya sengketa, datangnya konflik itu datang dari tubuh kita. Karena itu setiap orang yang beriman, yang pertama saya katakan harus benar-benar menjaga apa yang lebih dahulu harus dijaga, roh dulu. Roh ini kita jaga dengan baik. Ada ayat mengatakan kamu sudah dibangkitkan. Apa yang dibangkitkan? Roh kita. Roh kita dulunya ini adalah dipenuhi dengan roh cemburu yang negatif. Karena apa? Karena kita jatuh dalam dosa seperti yang saya terangkan di depan. Ya. Kita menerima Tuhan Yesus, diselamatkan, roh kita dibangkitkan, dikeluarkan dari yang tadinya di dalam lumpur, seperti saya dikatakan, dikeluarkan, dimerdekakan dari hamba dosa. Roh saudara sudah ditebus. Kalau roh saudara sudah ditebus, maka selanjutnya bukan tugas Bapa di surga lagi menjaga roh saudara, ini menjadi tugas saudara menjaga roh saudara sendiri. Gimana caranya? Saya katakan di sana, saya tulis di sana, menerima firman Tuhan, bukan hanya menerima, mendengar, membaca, tetapi juga mentaati. Karena firman Tuhan itu juga disebut roh. Ya. Jadi begini ceritanya. Dulu saudara jatuh dalam dosa, semua manusia sudah jatuh dalam dosa, hilang kemuliaan. Kalau jatuh dalam dosa, roh cemburu yang Allah tempatkan dalam diri kita itu menjadi roh cemburu yang negatif. Lalu roh saudara sudah ditebus, mengenal berita Injil, mengenal nama Tuhan, kita sudah ditebus, maka tugas kita menjaga roh kita supaya tetap mengarah kepada cemburu yang positif. Kita harus menerima firman, mendengar, membaca, ya menerima itu membaca, mendengar firman Tuhan.
dan mentaati. Firman Tuhan itu juga disebut adalah roh. Nah, kalau kita mendengar, mentaati firman Tuhan yang adalah roh, maka terjadi pergeseran. Yang tadinya roh cemburu yang negatif, semua yang negatif. Sekarang mulai berubah ke arah positif, dan menuju kepada kesempurnaan. Proses perubahan inilah yang terjadi terhadap jiwa saudara. Pikiran, perasaan, kehendak. Kenapa saudara mendengar firman? Kenapa saudara membaca Alkitab setiap hari? Supaya jiwa saudara ini mengalami proses ke arah yang baik. Pikiran, perasaan, kehendak. Ini yang terjadi dengan jiwa saudara. Nah, tubuh dosa saudara, tubuh maut saudara yang tadi kita baca, coba lihat di slide sebelumnya. Aku manusia celaka, ya. Aku ini punya tubuh maut, tubuh dosa. Itu tidak usah saudara jadikan fokus. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan semua manusia ini akan mati, meninggal. Tetapi masalahnya kalau saudara dibangkitkan, saudara nanti ini akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai, mendapatkan pahala, atau saudara ini dibangkitkan untuk dihukum dalam api neraka. Jadi tubuh saudara ini tidak usah terlalu saudara fokuskan. Boleh saudara merawat rambut, wajah, tubuh, fitness, inilah itulah, olahraga, itu bagus supaya sehat. Karena mensana in corpore sano, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, kan begitu ya. Itu enggak apa-apa, tapi jangan jadikan fokus. Jangan saudara makan ini bisa minimal 2 kali sehari, siang malam. Rata-rata 3 kali, pagi, siang, malam. Ini saudara pasti penuhi kan, makan. Makanya kalau puasa saudara kan berat. Puasa 1 hari sudah linglung, puasa 3 hari pusing kepala berbi, puasa 7 hari semaput, puasa 40 hari masuk ke dalam peti mati. Tubuh jasmani saudara bingungi. Dalam periode yang lalu saya katakan, jangan lupa manusia ini punya 2. 1 tubuh jasmani, 2 tubuh rohani. Tubuh rohani ini yang harus saudara perhatikan, jangan tubuh jasmani saudara. Saudara kasih dia makan tubuh rohani ini. Baca firman, dengar firman, dan saya katakan cerna. Bukan hanya dibaca dan didengar, tetapi dicerna. Kalau saudara sudah mencerna firman itu, maka kita bisa melakukan, kita bisa mentaati. Jadi menerima dan mentaati ini proses juga saudara ya. Mendengar, membaca, lalu mencerna, maka kita bisa mentaati firman. Terjadilah pergeseran yang tadinya roh cemburu yang negatif menuju roh cemburu yang positif. Kalau saudara misalnya tanya, Pak, apa itu cemburu yang positif? Kalau cemburu yang negatif sih banyak saya tahu. Kalau cemburu yang positif itu seperti apa? Rasul Paul ada menulis dalam salah satu suratannya, kita semuanya ada dalam gelanggang pertandingan iman. Masing-masing berjuang untuk memperoleh kemenangan. Ya, kita dalam gelanggang pertandingan. Nah, kalau saudara ada dalam gelanggang pertandingan, tidak ada atlet yang masuk ke gelanggang pertandingan itu berpikir untuk kalah. Semuanya pasti berpikir saya harus menang, betul ya? Saudara juga demikian, saya harus menang. Jadi kalau saudara melihat, misalnya suami melihat istrinya, wah istriku kok rajin ke gereja, istriku kok rajin berdoa, istriku kok rajin membaca Alkitab. Suaminya timbul cemburu positif dalam bentuk apa? Aku enggak mau kalah. Kalau istriku baca Alkitab, aku juga baca Alkitab. Kalau istriku berdoa, aku juga mau berdoa. Kalau istriku rajin ke gereja,
bukan hanya rajin ke gereja, tetapi dia pelayanan, aku juga mau pelayanan. Nah, ini namanya cemburu yang positif. Bukannya begini, ngelihat pasangannya lebih maju dalam Tuhan, biarin aja. Itu namanya dia tidak punya cemburu yang positif. Ngelihat keluarga yang lain, bapak, ibu, anak bisa melayani Tuhan, bisa setia melakukan firman Tuhan. Ya, lalu timbul cemburu. Ayo, kita jangan kalah dengan keluarga itu. Keluarga itu anak-anak yang melayani. Anak-anak kita juga kita dorong untuk melayani. Keluarga itu rajin ke gereja, rajin ibadah. Kita juga bisa rajin ibadah. Dia manusia, kita manusia, bukannya begitu? Bukannya kan dia manusia, kita ini makhluk jadi-jadian. Dia manusia, kita manusia. Dia makan nasi, kita juga makan nasi. Kita jangan kalah dong. Itu namanya cemburu yang positif. Kenapa? Kok bisa punya itu? Karena dia bukan hanya menerima firman, bukan hanya membaca, mendengar firman, tetapi dia mencerna dan mentaati. Haleluya, puji nama Tuhan. Yohanes 6 ayat 63b mengatakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Perhatikan itu. Perkataan firman Tuhan itu adalah roh dan hidup. Jadi kalau saudara membaca, mendengar dan mencerna firman Tuhan, saudara akan mengalami, memiliki hidup yang kekal. Katakan haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Selanjutnya kita akan membahas apa yang saudara cari. Apa yang saudara cari. Untuk bagian ini kita akan lanjutkan dalam periode yang akan datang. Puji nama Tuhan, kalau saudara mau mendengarkan lagi, itu akan lebih baik karena lebih saudara mengerti. Puji nama Tuhan, haleluya. Saya undang saudara bangkit berdiri, kalau saudara mau berlutut itu lebih baik lagi. Haleluya. Mari kita pujikan pujian ini. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah dia ingkar janji. Kuasamu sungguh tak terbatas, keajaibanmu tiada batas, kasihmu tak terselami, aku kan bersandar dan mengandalkanmu Yesus. Kejayaanmu tiada batas, kebesaranmu tiada batas. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Angkat suara saudara, haleluya. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah dia ingkar janji. Haleluya. Kuasamu sungguh tak terbatas, keajaibanmu tiada batas, kasihmu tak terselami,
Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Angkat kedua tangan-Mu, haleluya. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas. Kasih-Mu tak terselami, aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Sebab bagi-Mu, sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Serukan, sebab bagi-Mu, haleluya. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Saya ajak saudara mengucap syukur kepada Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami sudah boleh masuk dalam bulan yang baru di dalam tahun ini. Meskipun ini tahun yang sulit, tetapi kami percaya sebagai anak-anak-Mu, kami punya pengharapan yang pasti. Tinggalkan Tuhan dengan kalimat yang jelas. Sungguh Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan. Engkau Allah yang besar. Haleluya, mari bawa rohmu, sembah Tuhan. Oh ratala walala walala, le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 , ya ramalala. Oh relelele, irawalala, irelelele. Ratala wala la 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 wala la la ire le 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 urala wala la 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 re le le re le uriele vere le la 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 ire ke le vere le 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 iara la wala la 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 ora tala wala la re le re le era wala la la la. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tangan saudara, angkat wajah saudara. Bapa, hamba-Mu percaya saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka. Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan untuk setiap aspek kehidupan kami. Bapa memberkati setiap tangan, setiap hati yang memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Engkau membalaskan sesuai janji firman Tuhan. Setiap yang terlibat dalam perekaman ibadah online ini, Tuhan Yesus memberkati hidup mereka. Setiap tangan yang memberikan persembahan kudus,
Meskipun di masa yang sulit ini sebagai tanda ketaatan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana, sebaliknya janji-janji firman Tuhan yang ya dan amin akan digenapkan dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa, kami percaya perlindungan, kasih, pertolongan-Mu tidak pernah lepas dari hidup kami. Untuk setiap orang yang hidupnya benar di dalam Tuhan, selalu saja ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua orang beriman mengakhiri dengan amin. Sampai berjumpa dalam tayangan ibadah online kami, Gereja Kristus Jawaban yang akan datang. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ganti status WA saudara dengan link ibadah online ini. Saudara tidak perlu berpikir untuk keluar pergi beritakan Injil, cukup hanya melakukan hal yang simpel dan sederhana. Tetapi banyak yang belum mau melakukan. Ayo sekarang lakukan. Ganti status WA saudara dengan link ibadah ini supaya berita Injil lebih banyak disebarkan ke seluruh penjuru bumi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.